Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga tetap aman dan sehat selalu ya. Nah, di video ini kami akan menjelaskan mengenai kekurangan energi protein atau yang biasa disebut dengan KEP. Disimak ya teman-teman videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman di sini pada tahu nggak sih KEP itu apa? KEP atau kekurangan energi protein merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang penting di Indonesia maupun di negara yang sedang berkembang lainnya. Prevalensi tertinggi terdapat pada anak-anak balita, ibu yang sedang mengandung dan menyusui. Penderita KEP sendiri memiliki berbagai macam keadaan patologis yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein. Nah, para ahli menggolongkan KEP itu dalam 3 kelompok utama. Yang pertama adalah marasmus. Marasmus merupakan salah satu bentuk kekurangan energi yang paling buruk pada balita, yang memiliki berat badan yang sangat rendah, ukuran kepala yang tidak sebanding dengan badannya, mudah terkena infeksi penyakit, serta dengan penyakit diare, rambut tipis, dan mudah rontok. Lalu yang kedua adalah kwashiorkor. Kondisi ini biasanya ditemukan pada anak usia 1-3 tahun yang kurang mendapatkan asupan protein. Balita ini sering mengalami pembengkakan pada seluruh tubuh hingga tampak gemuk yang membuat wajah membulat dan sembab. Dan yang ketiga adalah gabungan dari marasmus dan kwashiorkor, yaitu adalah sebuah fenomena penyakit di Indonesia yang biasa diakibatkan oleh kekurangan protein kronis pada anak-anak yang sering disebabkan oleh tidak cukup mendapat makanan bergizi dan tidak mendapatkan asupan gizi. Nah, setelah mengetahui sekilas tentang apa itu KEP, lalu kita akan membahas tentang faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab yang pertama yaitu infeksi penyakit yang dapat menyebabkan KEP adalah cacar air, batu rejang, TBC, malaria, diare. Lalu yang nomor 2 adalah konsumsi makanan KEP. Nah, sering dijumpai pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun, di mana pada usia tersebut tubuh memerlukan zat gizi yang sangat tinggi, sehingga apabila kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi, maka tubuh akan menggunakan cadangan zat gizi yang di dalam tubuh tersebut. Yang ketiga adalah kebutuhan energi dan protein. Di kebutuhan ini, hal ini tentu ditentukan oleh metabolisme tubuh, umur, aktivitas fisik, suhu, lingkungan, serta kesehatan. Lalu energi yang dibutuhkan oleh seseorang tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang sudah disebut tadi ada jenis kelamin, umur, aktivitas fisik, dan kondisi psikologi. Yang keempat yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, terutamanya pada ibu sendiri. Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh dan kembangnya anak. Karena dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar, terutama dengan cara pengasuhan anak yang baik. Lalu, seorang ibu dengan pendidikan yang tinggi akan merencanakan menu makanan yang sehat dan bergizi bagi dirinya. Lalu, yang kelima adalah tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembangnya anak, dikarenakan oleh gizi. Tingkat pendapatan ini menentukan jenis pangan apa yang dibeli kita. Keluarga yang pendapatannya rendah membelanjakan sebesar untuk sereal, sedangkan keluarga dengan pendapatannya tinggi cenderung menghasilkan olahan susu. Faktor pentingnya bagi kuantitas dan kualitasnya ini antara penghasilan dan gizi jelas ada hubungan dan menguntungkannya. Lalu yang keenam yaitu faktor penyebab keenam adalah besar anggotanya keluarga. Di jumlah ini, para keluarga dan keadaan sosial ekonomi cukup akan mengakibatnya berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima oleh anak-anak, lebih kalau jarak antar anak terlalu dekat.
Jadi begitu teman-teman untuk mengenai faktor penyebab KIP sendiri. Beragam kan tentunya. Nah, banyak dampak merugikan yang diakibatkan oleh KIP sendiri, antara lain yaitu merosotnya mutu kehidupan, terganggunya pertumbuhan, gangguan perkembangan mental anak, serta penyebab dari angka kematian yang tertinggi. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya kematian balita yang merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Duh, bahaya juga ya dampak dari KIP sendiri yang menyebabkan kematian pada anak. Lalu pencegahan gimana aja sih? Ya, yang pertama yaitu mempertahankan status gizi anak yang sudah baik. Yang kedua, mengurangi resiko untuk terkena penyakit, mengkoreksi konsumsi pangan. Yang ketiga, memperbaiki efek penyakit infeksi. Yang keempat, merehabilitasi anak yang menderita KIP pada fase awal. Yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dalam program keluarga berencana. Yang keenam, meningkatkan status ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan segala sektor ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu penanggulangan masalah KIP sendiri yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pemantapan usaha perbaikan gizi keluarga dengan meningkatkan upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melalui kelompok dan dasawisma. Yang kedua yaitu penanganan khusus KIP berat secara lintas program dan lintas sektoral. Yang ketiga, pengembangan sistem rujukan pelayanan gizi di posyandu dalam rehabilitasi gizi terutama di daerah miskin. Yang keempat, peningkatan gerakan sadar pangan dan gizi melalui KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Yang kelima adalah peningkatan pemberian ASI secara eksklusif. Yang keenam, penanggulangan KEK, yaitu kurang energi kronis pada ibu hamil. Jadi gimana teman-teman? Sudah tahu kan mengenai KIP sendiri? Semoga setelah mengetahui faktor penyebab, dampak, pencegahan, serta penanggulangannya, kita semua bisa mengatasi dan mengurangi masalah KIP ya. Sekian dari kami, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Salam sehat, salam Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.